Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya siswa-siswa Bapak sekalian pembelajaran kita, karena pembelajaran kita kali ini masih online karena negara kita di luar sana masih mengalami pandemi yang sangat berkepanjangan, tapi tidak membuat kita untuk menyerah melakukan pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Fokus kita di kerajaan atau Kesultanan Banten. Ya, kita lanjut saja. Yang pertama yaitu tentang sejarah atau Kesultanan Banten. Nah, nanti sebelum itu Bapak akan mengirim link video ini ke grup WhatsApp. Maka dari itu siswa-siswa sekalian semangat serius untuk belajarnya. Nanti di akhir pertemuan Bapak akan mengirim soal tes kepada kalian untuk kalian jawab dari pembelajaran online kita. Kalau siswa sekalian tidak bisa menjawab, nanti nilainya Bapak kurangin. Maka dari itu serius untuk belajarnya. Ya, kita lanjut ke materi pertama yaitu sejarah atau Kesultanan Banten. Nah, pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan yang ada di Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cikede, Tamgara atau Tanggerang sekarang, Sunda Kelapa dan Cimanuk. Nah, putra dari Sunan Gunung Jati ini yaitu Hasanuddin nanti menikah dengan seorang putri dari Sultan Trenggono dan melahirkan 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Maulana Yusuf, dan anak yang kedua menikah dengan anak dari Ratu Kali Nyamat dan menjadi penguasa Jepara. Nah, kemudian puncak kejayaan kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten itu maju sangat pesat. Kemudian Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Nah, itu sejarah singkatnya ya siswa-siswa sekalian. Nanti siswa-siswa sekalian bisa membacanya. Nah, kemudian tokoh-tokoh penting yang di kerajaan atau Kesultanan Banten. Nah, yang pertama Sunan Gunung Jati. Nah, itu tokoh yang pertama itu 1524. Kemudian tokoh penting yang kedua itu Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin ini putra dari Sunan Gunung Jati. Kemudian Maulana Yusuf juga merupakan putra dari
Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Maulana Muhammad, itu dari 1585 sampai 1560, di 5 tahun beliau berkuasa. Kemudian yang kelima, Sultan Abdul Mufahir Mahfud Abdul Qadir, 1605 sampai 1640, berarti kurang lebih 35 tahun beliau berkuasa. Lama juga. Kemudian selanjutnya yang keenam, Sultan Abu Al-Ma'li Ahmad, 1640 sampai 1650, 10 tahun beliau berkuasa. Dan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, perlu kita ketahui tingkat kejayaan kerajaan atau Kesultanan Banten, yaitu ketika Sultan Ageng Tirtayasa menduduki kekuasaan tersebut. Itu masa kejayaan banget dari kerajaan Banten ini. Kemudian Sultan Abdul Qahar, 1683 sampai 1687. Kemudian Sultan Fadil atau Sultan Yahya, 1687 sampai 1690. Oke, kemudian yang ke-10, Abul Mahasin Zainul Abidin, 1660 sampai 1733. Nah, kemudian yang ke-11, Muhammad Sifa Zainul Arifin atau Sultan Arifin, dari 1750 sampai 1752, kurang lebih 2 tahun beliau berkuasa. Kemudian yang ke-12, Muhammad Fasih Zainifin, 1733 sampai 1750. Kemudian Sarifuddin Artuwakilul Alifin, sampailah kemudian yang ke-14, Muhammad Arif Zainul Asyikin, dan yang ke-15, Abul Mafakir Muhammad Aliuddin. Kemudian yang ke-16, nah nanti video pembelajaran ini Bapak kirim ke grup, bisa kalian baca, nanti bisa kalian baca-baca dan kalian bisa mencari mengenai tokoh yang ada di kerajaan atau Kesultanan Banten ini, kalian baca-baca. Nah, kemudian kita lanjut di kemajuan dan kemunduran kerajaan atau Kesultanan Banten. Yang pertama kita kemajuan. Nah, kemajuan kerajaan atau Kesultanan Banten ini ketika Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa. Nah, kemajuannya yang pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan, Kerajaan Tanjung Pura. Dan juga Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Nah makanya tadi itu ya berkaitan. Nah, kemarin kan kita belajar tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, dari masuknya Islam ke Indonesia kan banyak jalur, salah satunya yaitu jalur perdagangan. Nah, di Banten pun merupakan perdagangan internasional dari pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Nah, ada kaitannya itu dengan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang ini. Kemudian memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Ya, benar sekali, karena pendidikan itu sangat penting untuk kita pada saat ini sekarang, karena semakin berkembangnya teknologi pengetahuan, maka kita perlu yang namanya memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Jadi kebudayaan itu setiap daerah pasti mestinya berbeda-beda. Daerah Kalimantan, nah seperti kita ketahui, setiap kebudayaan Islam itu setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan Kalimantan budayanya seperti ini, di Banten seperti ini,
pasti memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Jangan melupakan kebudayaan kita sekarang ini, anak-anak muda sekarang. Kalian, ayo kita majukan kebudayaan Islam. Banyak kebudayaan Islam yang sekarang ini sudah hampir hilang karena dunia maju, dunia perkembangan teknologi. Jangan sampai hilang kebudayaan kita, dan melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bangunan arsitektur Lucas Chardel. Dan yang kelima, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Itu kemajuan yang saat itu di kerajaan atau Kesultanan Banten. Kemudian yang kemunduran. Nah, kemunduran ini, yang pertama, bibit kemunduran dari kerajaan Banten adalah perseteruan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya yang bernama Abu Nahar Abdul Qahar yang nantinya dikenal dengan Sultan Haji. Itu puncak kemunduran dari kerajaan Banten itu, bibitnya yaitu ada perang saudara antara ayah dan anak, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Itu bibitnya. Kemudian dari perseteruan antara dua orang tadi itu yang memiliki hubungan darah, nah terjadilah perang itu karena politik adu domba. Politik adu domba yang dilakukan oleh siapa? Nah, politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Karena pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat pantang menyerah untuk mengusir Belanda dari wilayahnya pada saat itu. Nah, kemudian sebaliknya sang anak ini bahkan lebih pro kepada Belanda, sehingga politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda ini membuat perseteruan antara ayah dan anak. Nah, kemudian perseteruan tersebut kemudian yang ketiga, perseteruan tersebut kemudian dimenangkan oleh pihak Sultan Haji. Kenapa? Karena dibantu oleh Belanda. Ia berhasil membuat sang ayah beserta pendukung setia ayahnya untuk mundur dan bersembunyi ke pedalaman. Nah, kemudian kerajaan Banten pada saat itu benar-benar mengalami keruntuhan ketika dipimpin oleh raja terakhir, yaitu Sultan Muhammad. Belanda menyerang kerajaan tersebut habis-habisan setelah sang sultan tidak mau mengikuti perintah untuk memindahkan ibu kota ke Anyer. Nah, kemudian yang kedua, monopoli perdagangan oleh Belanda. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Nanti Bapak kirim soal untuk kalian tes di grup WhatsApp kita. Semoga videonya dapat bermanfaat. Bapak akhiri, tetap semangat untuk belajar, jangan pantang menyerah. Meskipun keadaan kita masih pandemi, tetap semangat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.